Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kurame Salada. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Hari ini kita mau melanjutkan kegiatan renovasi kolam ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan gerinda, fungsinya untuk memotong besi wiremesnya. Yang hari ini kita mau mendirikan dinding skat kolam ya teman-teman. Dan ini juga kita juga boleh minjem ya teman-teman ya, karena saya nggak punya ini nih gerinda. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita kerjakan. Baik teman-teman, kita sudah di sini. Saya sudah bangun satu dinding ya. Udah bangun satu dinding berbentuk rangka jadi satu kolam ya. Nah, ini besi wiremesnya nih teman-teman nih. Nah, ini ujungnya ini kita bengkokkan ya, supaya ada tahanan juga untuk dinding yang di sini, supaya tidak terlalu terdorong air. Di sini kita pakai kawat, kita main kawat ya, tidak main las. Ini kita baru membentuk rangka, baru jadi satu. Nanti kita mau bikin yang satunya lagi di sini. Berarti dua dinding lagi akan kita bangun lagi di sini. Terus di sini ada sedikit masalah tentang rangka yang kemarin ketiban pohon pisang, teman-teman. Sini rangkanya udah hancur ya. Nah, nanti ini batas, ini garis dinding, jadi nanti mungkin ini kita akan potong aja. Kita potong, nanti kita sambung dari sisa wireless yang masih bagus. Nanti kita sambung aja ke sana. Ini kita buang, kita potong, kita buang, terus kita ganti sama yang lebih bagus. Sini udah saya siapkan gerinda, terus ada oli bekas. Ini ada oli bekas teman-teman ya. Untuk apa ini oli bekas ini nanti akan kita gunakan buat patok. Jadi setiap luasan pagar dinding ini akan kita beri patok dengan jarak maksimal itu kisaran 30 cm ya, maksimal 50 cm, pakai patok bambu. Jadi setiap dari sudut kita kita tarik 50 cm, kita pakai patok, pasang 50 cm lagi, kita pasang patok 50 cm lagi, kita pasang patok. Tapi akan lebih baik lagi kisaran 30 cm ya, dari sudut tarik 30, patok, tarik lagi 30, patok. Karena ini wireless, jadi bahannya lebih lentur ya. Jadi mungkin kita akan perketat aja, perpendek jarak-jarak patoknya dengan jarak 30 cm aja ya. Dari sudut tarik 30 cm, pasang patok 30 cm, kita pasang patok dari bambu atau dari kayu. Nah, supaya enggak di patoknya itu enggak dimakan rayap, kita perlu celupkan dengan oli bekas. Jadi bagian bambu yang akan tertancap di tanah, sebelum ditancap ke tanah atau dikubur ke tanah, kita rendam dulu bambunya itu atau kayu dengan oli bekas supaya tidak dimakan rayap ya. Nanti akan saya praktekkan.
Dan di sini kita mau ambil wear mesh yang bagus dulu untuk pasang dinding kolam nomor 2 ya. Itu nomor 1 udah, nomor 2 akan kita pasang di sini. Yuk ikutin terus ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lagi pasang dinding dan di sini sudah mulai nampak 4 kolam sama besar dengan yang sebelah sana, yang dimana di sana itu luasannya lebih luas dibanding yang lain. Jadi kita pakai wear mesh ya teman-teman. Nanti kita akan buat patok, cuma permasalahannya ini patok itu kan yang lebih bagus itu digetok ya, nggak digali, karena tanahnya juga keras-keras. Kalau digali nanti tetap kurang kuat nih teman-teman. Memang harusnya tuh patoknya itu dibuat runcing, terus kita getok dari atas sampai bener-bener nancep kayak paku gitu. Nah, cuman di sini tanahnya lagi keras nih teman, lagi kering nih teman-teman. Kita susah nih, kesulitan. Paling tidak ya kita harus membasahi tanahnya dulu. Cuman kan kalau kita basahin tanahnya itu nggak akan meresap semuanya airnya itu ke bawah yang akan kita patok. Paling tidak ya kita harus menggali gitu ya. Oke lah, nanti kita pikirkan dulu itu caranya gimana. Nah di sini saya mau kasih tahu, yang kemarin kena pohon pisang ini sudah kita ganti ya. Dimana saya ada di kolam yang paling pojok. Kemarin pohon pisang itu di sana, terus wear mesh-nya ini rusak di bagian sini. Tapi sekarang kita udah ganti. Dimana sudutnya ini kita buat bengkok ya teman-teman ya. Kita buat bengkok dan saling mengikat. Di sini juga, supaya di sudutnya ini bisa saling mengikat ya. Oke. Dan di sini juga di sudut dinding ini ya, kita samakan dengan sudut dinding yang ada di kolam sana nanti. Di sini juga kita buat bengkok ya teman-teman, supaya bisa nahan, biar dinding yang di sini itu tidak ke sana. Bila nanti ada tekanan air, dia ada tahanan di sini. Kita pakai kawat aja ya teman-teman. Tapi kawat ini usahakan jangan sampai ke bagian dalam, nanti bisa bikin bocor terpal ya. Ini juga nih, yang ini bekasnya tadi kita potong bagian yang rusak, terus kita sambung melebihi 1 kotak ya, kita sambung. Dan seterusnya juga di sana juga kita buat belok supaya dia berpegangan di rangka yang di sebelah sini. Ini juga, dan ini juga kita belokin. Dan semua rangkanya juga kita buat seperti itu ya teman-teman. Dan di sini sudah tampak terlihat bahwa di kolam ini rangka sudah terlihat, dan di sini adalah pembuangannya. Jadi memang agak ke pojok ya, karena bagian paling menurun ada di sini. Dan di sini juga ini rangka, itu lubang pembuangan, dan di sana juga sama, sana juga. Jadi terbentuk rangka untuk 4 kolam ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau bikin kolam
terpal, terus rangkanya itu dari Wermes ya, seperti ini perakitannya. Mungkin kalau teman-teman punya cara lain atau yang lebih bagus, boleh, monggo silahkan. Ini cara kami merakit kolam terpal dengan Wermes ya teman-teman. Nah, sini sudah tampak terlihat, satu kolam sudah terlihat, dua kolam sudah ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini goyang-goyang gini ya, kuat nggak nih ya kira-kira. Nah, nanti bakalan teman-teman tahu sendiri. Nanti akan kita kasih lihat begitu sudah beres nanti di atas sini supaya nggak goyang tuh dikasih apa ya. Sedangkan di sini cuma rangka aja nih. Kalau dilihat mungkin teman-teman berpikir, ini kalau sini diisi air terus di sini penuh, ini pasti akan mendorong ke sana kan tekanan. Juga sebaliknya, kalau misalkan di sini sudah terisi air terus kolam yang ini kosong, pasti ini bakalan ke sini ya, narik ya. Oke, nanti kita kasih tahu gimana biar teman-teman juga tahu, kita sama-sama belajar ya. Di sini ada bagian kolam yang lebih luas, nantinya akan kita isi ikan yang ukurannya agak besar, kisar 3 jari ke atas, nanti akan kita taruh di sini. Dan di sini ketinggian lebih rendah ya teman-teman. Dinding tengah ini lebih rendah daripada dinding pinggir ya. Wermes yang di sebelah sana juga lebih rendah daripada dinding yang ini. Sebelah sana juga ya. Itu karena kita memanfaatkan potongan Wermes yang ada ya. Jadi kita nggak usah beli lagi. Potongan Wermes ini sebelumnya ini kan kolam pembesaran. Jadi ketinggian Wermes itu ada di 1,20 meter lah, kurang lebih 1,20 meter. Terus kita pangkas bagi 2. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi memang ada tingginya yang kurang sedikit ya, kira-kira 3 cm atau 4 cm ini ya kita buat untuk dinding tengah aja. Karena air nggak akan melebihi batas dinding ini. Tinggi Wermes dinding itu kisaran 40 cm. Nanti kolamnya itu akan menjadi tingginya sekitar 40 cm dan airnya maksimal 30 cm ya. Nanti kita akan isi maksimalnya itu air 30 cm. Karena di sini kami memfokuskan untuk menjual ya teman-teman. Menjual artinya kita produksi bibit, terus dari bibit itu kita akan jual. Dan di kolam semua ini paling besar nanti ada di ukuran 5 jari ya. 5 jari ke atas tentunya kita akan memfokuskan ke bagian kolam untuk pembesaran menuju konsumsi. Jadi nanti kolamnya nggak di sini ya teman-teman ya. Di sini khusus untuk bibit aja. Jadi airnya lebih rendah, khusus bibit yang nantinya bibitnya juga mau kita jual. Dan ukuran 5 jari ke atas itu akan kita besarkan untuk mencapai 5 ons. Kita pindahkan ke kolam yang lain, yang tentunya juga tinggi kolamnya itu mencapai 1,20 meter dengan ketinggian air minimal 80 cm, maksimal 1 meter ya.